Indonesia adalah rumah bagi jutaan cerita. Cerita tentang kerja keras, kebersamaan, perbedaan, dan harapan. Di tengah keberagaman itu, bangsa ini berdiri di atas satu dasar, Pancasila. 5 sila yang tidak hanya tertulis di buku pelajaran, tetapi hidup di jalanan, di sekolah, di pasar, dan di hati masyarakat. Tapi, apa sebenarnya arti Pancasila bagi kita hari ini? Pancasila ideologi dari negara ya, yang dimana ini sebagai dasar kita dalam berkehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila merupakan dasar negara Indonesia dan juga merupakan sumber dari segala hukum yang ada di Indonesia. Menurut saya Pancasila itu sebagai dasar negara ya, negara Indonesia. Kalau misalkan Pancasila itu kayak sebuah bangunan gitu ya. Kalau misalkan tidak ada fondasi gitu, maka bangunan tersebut akan rubuh seperti itu. Bagi setiap orang, Pancasila memiliki makna yang berbeda. Ada yang memaknainya sebagai pedoman hidup. Ada yang melihatnya sebagai nilai kebersamaan. Dan ada pula yang menjalankannya tanpa pernah menyebut namanya. Dari 5 sila ini mencerminkan kehidupan berbangsa dan bernegara. Salah satunya ketuhanan yang Maha Esa tadi, banyak orang yang di Indonesia beragama dan wajib beragama, dan banyak, bukan hanya satu, tapi dari mulai Islam, Kristen juga ada Kristen Protestan, Katolik, kemudian Hindu, Buddha. Karena saya berada di pemerintahan desa, jadi biasanya sila keempat biasanya sering digunakan untuk kegiatan-kegiatan di desa seperti musyawarah, terus pengambilan mufakat ya, seperti itu. Kalau untuk kehidupan sehari-hari mungkin saya paling sering lihat sila kelima ya, kayak keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia gitu. Banyak juga contohnya di masyarakat itu. Tanpa disadari, nilai Pancasila hadir dalam keseharian kita. Saat orang saling menolong tanpa memandang latar belakang. Saat perbedaan dihargai. Saat keputusan diambil lewat musyawarah. Pancasila tidak selalu hadir dalam upacara, tetapi dalam tindakan sederhana. Mengapa Pancasila itu penting? Karena itu sebagai landasan kita dalam berkehidupan. Jangan sampai yang namanya manusia itu kan harus berprinsip ya, dan harus ada dasar untuk menjalani kehidupan. Pancasila ini penting karena dalam sehari-hari, kalau misalkan kita mengamalkannya, insya Allah hidup kita bakal tenang dan rukun. Karena tadi seperti yang pertanyaan nomor 1 merupakan dasar atau sumber segala hukum yang berlaku di Indonesia. Jadi Pancasila itu merupakan nilai-nilai yang aturan-aturan yang harus ditetapkan, yang harus dijalankan di kita sebagai warga negara Indonesia yang baik. Pancasila itu sangat-sangat penting karena Pancasila itu termasuk juga ke dalam identitas nasional gitu ya. Kalau misalkan manusia tidak punya pedoman atau tidak punya tuntunan untuk bernegara gitu, kan pedomannya ada di Pancasila nih. Kalau dalam Islam kan ada Al-Quran, nah ini juga ada Pancasila gitu. Kalau misalkan nggak ada itu, kita tuh bingung gitu tuh, negara kita tuh mau dibawa kemana gitu. Pancasila adalah perekat bangsa. Tanpanya, perbedaan bisa menjadi jurang. Dengan Pancasila, perbedaan menjadi kekuatan. Ia bukan sekadar simbol negara, melainkan arah dalam bersikap dan bertindak. Sholat berjamaah di masjid, kemudian saling toleransi antar umat beragama, kemudian mungkin lebih ke itu sih ya. Apalagi kalau sosialnya paling ketemu sama murid-murid, kemudian banyak lain sebagainya. Biasanya kalau di desa itu setiap tahun ataupun akhir tahun, awal tahun dan akhir tahun itu, ketika kita ingin menjalankan roda pemerintahan itu diawali dengan adanya musyawarah atau rapat ya. Biasanya ada musyawarah pembangunan, diawali dari musyawarah dusun, itu dimana kita mengambil dari setiap dusun yang tadi dari 3 RW itu apa yang diusulkan
merupakan usulan-usulan perwakilan dari masyarakat ya, dari warga kepada RT dan RW. Terus kemudian setelah Musdus kita melaksanakan musyawarah musrembang atau musyawarah rencana pembangunan. Tapi sebelumnya juga ketika periodisasi kepala desa itu diawali dengan menetapkan RPJMDes. Jadi kita walaupun sebagai kepala desa tidak boleh langsung sesuai dengan keinginan kita, tapi kita juga harus melewati beberapa aturan-aturan, beberapa persetujuan dari diadakannya musyawarah yang dilaksanakan oleh pemerintah desa, terus lembaga-lembaga desa. Nah, di situ ditetapkan, kalau sudah ditetapkan itu hasilnya itu akan ditetapkan pada musyawarah tersebut. Mungkin sholat ya, karena sholat itu yang pertama kewajiban, yang kedua juga kewajiban bernegara, yang pertama kewajiban beribadah ya pada Tuhan. Jadi ya sholat juga paling sering sholat sih. Penerapan Pancasila tidak selalu tentang hal besar. Kadang ia hadir dalam kejujuran seorang pedagang, dalam kesabaran seorang guru, dalam kepedulian mahasiswa, dan dalam keputusan kecil yang mengutamakan kepentingan bersama. Tentunya kalau misalkan di kita sering banyak kegiatan, salah satunya adalah kegiatan ngaji. Kalau setiap pagi, kemudian kalau misalkan Jumat pun ada kegiatan ngaji juga, dan toleransi antar umat beragamanya juga alhamdulillah berjalan lancar. Kalau di sini itu kan kayak misalkan ada gotong royong, terus ada apa ya? Ada ketika ada suatu, ini contoh yang real, yang langsung ya, contoh langsung. Kalau misalkan ada apa kriminalitas kriminal yang ada di sini, kita tidak langsung tidak langsung main hakim sendiri, tapi kita laporkan kepada pihak yang berwajib. Di sini ada Babinsa Babin Kamtibnas. Juga ketika itu ada gotong royong, kerja bakti, juga ada beberapa aturan-aturan yang ditetapkan di masyarakat, seperti misalkan 1 kali 24 jam tamu harus wajib lapor gitu. Terus juga setiap orang yang datang di tempat sini harus memperlihatkan KTP, kan karena di Sukawinangun ini banyaknya kos-kosan, jadi banyak orang luar yang masuk ke daerah Sukawinangun. Kalau untuk di lingkungan ini sih masih kurang ya nilai Pancasilanya, karena kita udah masing-masing gitu. Di tingkat lingkungan, Pancasila tumbuh dalam kebersamaan. Gotong royong membersihkan lingkungan. Musyawarah dalam mengambil keputusan. Semua dilakukan tanpa paksaan, karena nilai itu sudah menjadi kebiasaan. Contoh gotong royong dan musyawarah, kebetulan kan Bumina Eskul juga. Jadi kalau buat bermusyawarah setiap sebelum kegiatan dan sudah kegiatan kita selalu melakukan musyawarah. Dan dalam melakukan segala kegiatan di sini di sekolah terutama, tentu antar panitia harus saling bekerja sama untuk mencapai tujuan tersebut. Tadi kalau gotong royong itu biasanya setiap RT atau RW itu melaksanakan gotong royong beberapa minggu sekali, apalagi sekarang musim hujan kita banyak melaksanakan kerja bakti. Terus juga kalau misalkan ada bencana, misalkan ada warga yang meninggal, itu warga saling membantu keluarga yang berduka dengan cara ya membantulah proses pemakamannya. Terus kalau ada yang sakit, nengok orang sakit. Terus juga setiap ada permasalahan itu harus diadakan musyawarah. Kalau di sini mungkin kalau contoh yang kecil mungkin kerja bakti ya, bersihin solokan gitu aja sih. Untuk selebihnya sih nggak ada sih. Pancasila tidak cukup diajarkan lewat hafalan. Ia harus dicontohkan lewat sikap, tindakan, dan keteladanan. Karena generasi muda belajar bukan dari kata-kata, tetapi dari apa yang mereka lihat setiap hari. Karena kalau hanya sebatas teori itu tidak cukup, kita terapkan dengan cara berbagai kegiatan. Kayak misalkan tadi di sekolah kita ada kegiatan setiap pagi itu tadarus bersama, setiap 1 minggu di hari Jumatnya itu ada kadang ngaji, kadang senam, kadang bantu buat gotong royong buat bersih-bersih sekolah. Yang pertama kita kalau generasi muda itu kan biasanya
banyaknya meniru ya. Jadi kadang kalau misalkan ada segala sesuatu itu cepat ditiru, akhirnya makanya kita sebagai generasi sebelumnya gitu harus memberikan contoh yang baik terhadap generasi muda. Kita juga harus selain hanya menegur tapi juga memberi contoh. Jadi jangan sampai generasi muda ini melihat hal-hal yang tidak patut untuk dicontoh seperti itu. Kalau untuk sesama pedagang sih karena saling membutuhkan ya gitu kan. Kita juga sama-sama membutuhkan pembeli, kita juga butuh sama sesama pedagang gitu, saling berbagi aja. Ketika seseorang memilih untuk membantu sesama tanpa mengharap balasan, disitulah nilai Pancasila bekerja. Kemanusiaan, keadilan, persatuan. Kalau untuk saya sendiri belum ya, belum merasakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Cuman ya mungkin ada beberapa sebagian lah yang sudah merasakan gitu. Itu aja sih. Pancasila bukan hanya milik masa lalu, ia hidup hari ini. Dalam tindakan sederhana, dalam kepedulian, dan dalam kebersamaan. Selama nilai itu dijalankan, Pancasila akan selalu hidup di sekitar kita.